Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada karunia yang lebih besar selain nikmat, hidayah, dan kesempatan untuk terus memperbaiki dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara yang diajarkan dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan itikaf, yakni berdiam diri di masjid dengan niat ibadah dan memperbanyak amal ketaatan. Pengertian itikaf. Itikaf yaitu kegiatan berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan untuk lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai bentuk ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Ibadah ini umumnya dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Dalam itikaf, seseorang dianjurkan untuk menjauhi urusan duniawi dan lebih banyak mengisi waktu dengan amalan yang meningkatkan keimanan. Dalil tentang itikaf. Dalam Islam, itikaf memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, dan janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Ayat ini menegaskan bahwa itikaf merupakan ibadah yang dilakukan dengan menetap di masjid. Rasulullah SAW juga menetapkan melaksanakan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syarat itikaf beragama Islam berarti meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh dengan keimanan, ketundukan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Berakal sehat berarti kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis, rasional, dan bijaksana dalam menilai, memahami, serta mengambil keputusan atas sesuatu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan norma yang berlaku. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan di dalam masjid, tidak dalam keadaan junub, haid, atau nifas. Tempat itikaf. Itikaf harus dilakukan di dalam masjid karena tempat ini adalah lokasi utama untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk. Masjid yang digunakan sebaiknya merupakan masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah agar lebih mendukung suasana beribadah. Beberapa masjid yang paling utama untuk beritikaf adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Karena ketiga masjid ini memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam. Waktu itikaf. Itikaf dapat dilakukan kapan saja, tetapi waktu yang paling utama adalah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Waktu pelaksanaan dimulai sejak matahari terbenam pada malam ke-21 Ramadan dan berakhir ketika hilal Syawal terlihat, menandai kedatangan Idul Fitri. Waktu ini jamaah yang beriktikaf berusaha untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah, dengan harapan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Amalan saat itikaf. Amalan utama yang sangat dianjurkan selama itikaf adalah membaca Al-Quran. Karena tujuan itikaf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membaca dan mentadaburi Al-Quran menjadi bentuk ibadah yang paling sesuai mengisi waktu selama berada di masjid. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama-nama yang mulia dan kalimat-kalimat suci seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Doa adalah permohonan seseorang hamba kepada Allah untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat, menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan akan tergantung kita kepadanya. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala dosa dan maksiat yang dilakukan
disertai penyesalan, niat tidak mengulangi dan berusaha memperbaiki. Hal yang membatalkan iktikaf: keluar dari masjid tanpa keperluan yang dibenarkan. Salah satu syarat utama iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Jika seseorang keluar dari masjid tanpa alasan yang sah menurut syariat, maka iktikaf batal. Hilangnya niat iktikaf. Niat adalah syarat utama dalam setiap ibadah. Jika seseorang menggugurkan niat dengan sengaja, maka iktikaf batal walaupun secara fisik ia masih berada di dalam masjid. Berhubungan suami istri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan mengenai iktikaf. Salah satu ibadah yang penuh keutamaan khususnya di bulan Ramadan. Iktikaf bukan sekedar berdiam diri di masjid, tetapi sebuah bentuk kesungguhan kita untuk meninggalkan kesibukan dunia dan fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa di dalam bulan suci ini untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki dan menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan iktikaf, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan, keikhlasan, kekuatan untuk melaksanakan iktikaf dengan baik serta menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.